Kita akan memulai kebaktian ini. Bapak-bapak dan saudara-saudara terkasih, kami mengucapkan selamat sore dan selamat bergabung pada Zoom sore hari ini. Kita akan kembali melaksanakan kebaktian online bagi saudara-saudara yang mengikuti lewat media Zoom. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan untuk saudara perhatikan. Yang pertama, saudara dapat ikut bernyanyi dan dari tempat masing-masing, namun Zoom saudara dalam keadaan mute atau diam. Poin kedua, mikrofon saudara hanya dibuka ketika Anda berbicara, baik saat hendak saling menyapa, bertanya, atau mengemukakan pendapat. Host dan co-host nanti akan membantu dalam mengatur hal ini. Poin ketiga, pada saat sesi sharing, saudara dapat bertanya atau berpendapat secara langsung atau juga dapat menulis pertanyaan atau tanggapan melalui kolom chat yang ada. Itu tadi. Dan sekarang kita akan memasuki saat teduh sejenak. Mulai. Saat teduh selesai. Kita akan buka dengan nyanyi dari PKJ 288 1 sampai 3. Inilah rumah kami. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin, tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Betapalah mesranya ayah dan ibu contohnya. Semua anak-anak ikut teladan tindaknya. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Dalam kesusahan kami berdoa tak segan. Dalam kesenangan ucapan syukur bergema. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Kebaktian ini kita mulai di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara semua yang berhimpun di dalam nama Tuhan. Amin. Kita akan berdoa. Allah yang Maha Besar yang kami kenal dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu
di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga sampai pada hari ini kami boleh mengikuti kebaktian Komisi Bapa. Tuhan, kiranya Engkau berkati kebaktian ini hingga boleh berakhir dengan baik dan lancar. Tuhan, kami menyerahkan seluruh acara ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Kita nyanyi lagi. Kita sambut dari nyanyian firman NKB 133 ayat 1 dan 2. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar, harum indah takdirku. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat. Dan firman-Mu-lah pelita agar kami tak sesat. Bapak-bapak yang terkasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita siapkan Alkitab kita untuk kebaktian sore menjelang malam hari ini. Siapkan Alkitab kita yang diambil dari Perjanjian Baru, Titus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Pembacaan Alkitab pada sore menjelang malam ini dari Perjanjian Baru, Titus pasal 5 ayat 1, pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Kembali lagi ya Tuhan Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami sampaikan ke hadirat-Mu ya Tuhan, karena Tuhan Engkau memberi kami waktu, kesempatan, kekuatan, kesehatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, serta mau mendengarkan berita firman-Mu Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, urapilah hamba-Mu ini dengan segala kekurangan dan kelemahan hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada saudara kami nanti Tuhan. Sehingga apa yang keluar dari mulut hamba ini seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan di sore menjelang malam hari ini dari Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Titus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Saya akan membacakan buat kita semua. Perikop
kewajiban orang tua, pemuda, dan hamba. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dan dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan menfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian, mendidik perempuan-perempuan muda, mengasihi suami dan anak-anaknya, hingga rumah tangganya baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Sampai sekian jauh adalah pembacaan firman Tuhan pada sore menjelang malam hari ini. Berbahagialah setiap semua orang yang mau mendengarkan berita firman dan mau melakukan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Terpujilah namamu Tuhan. Amin. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan tadi dengan perikop yang tadi udah disampaikan, di sini kewajiban orang tua, pemuda, dan hamba. Kalau kita semua mendengar kewajiban orang tua, pemuda, dan hamba, pasti kita udah tahu bahwa tugas suami istri atau kewajiban suami istri, pemuda, dan hamba di dalam keluarga. Di sini kita sebagai orang tua tidak ada seorang pun yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Kita orang tua masih punya banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk memberi keteladanan buat anak cucu kita. Tapi kita yakin dan percaya bahwa nasihat atau keteladanan kita yang kita sampaikan kepada anak cucu kita disertakan dalam nama Tuhan, saya yakin ada jalan keluarnya. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang tua masa kini tidak sabar mendengarkan rengekan anak-anak. Mereka memilih untuk memberikan anak-anak gawai agar mereka diam dan tenang. Mereka tidak menyadari betapa bahayanya teknologi tanpa pengawasan. Ada banyak kejahatan siber, perilaku buruk, ajaran sesat, pornografi, dan ketergantungan bermain game atau media sosial yang mengancam anak-anak saat mereka menggunakan gawai tanpa pengawasan. Terkadang anak pun tak tergantungan bermain gawai karena orang tua mereka sendiri pun sibuk dengan gawai mereka. Orang tua turut berperan memberikan contoh ketergantungan itu pada anak. Keteladanan dan ajaran baik dibutuhkan dalam masa perkembangan anak menuju kedewasaan. Ajaran dan keteladanan baik dan benar memungkinkan anak membentuk pribadi yang baik. Betapa ajaran dan contoh perilaku yang salah mempunyai peluang terbesar
untuk menciptakan pribadi yang bermasalah. Keluarga adalah lingkungan hidup pertama dan utama bagi anak. Untuk itu, orang tua sebagai pengasuh dan pendidik anak perlu menyadari bahwa dirinya berperan besar dalam membentuk karakter anak dan mengarahkan anak untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks. Bapak-bapak, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Titus adalah seorang Yunani Kristen yang merupakan rekan sekerja pelayan Paulus. Paulus menugaskan Titus untuk pergi ke Kreta, sebuah pulau di pesisir pantai Yunani, yang terdapat jaringan gereja Roma di sana. Orang-orang Kristen Yunani di sana hidup dengan orang-orang Yunani yang menyembah dewa-dewa Yunani. Budaya Kreta terkenal jahat pada zaman itu. Saking jahatnya, orang-orang Yunani sering menyebut seorang pendusta dengan istilah kretisu, yang berarti menjadi orang Kreta. Kreta di sini K-R-E-T-A, bukan kereta api. Mereka terkenal akan pengkhianatan dan ketamakan. Lingkungan di Kreta pun diliputi dengan kekerasan fisik dan kejahatan seksual. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja-gereja di Pulau Kreta juga dipimpin oleh orang-orang Kristen Yunani yang jahat. Sejumlah orang dalam jemaat-jemaat di Kreta rupanya berupaya menyesatkan anggota jemaat lainnya dengan ajaran-ajaran sesat. Itulah sebabnya Titus diutus untuk memulihkan semua keadaan gereja-gereja di Kreta dan memperbaiki kehidupan moral jemaat di sana. Perilaku jemaat yang bobrok pada akhirnya membuat nama kekristenan digoreng oleh masyarakat sekitar sebagai ajaran yang buruk. Orang-orang Yunani dengan mudah memakai kebobrokan itu untuk menyerang kekristenan dengan berbagai macam tuduhan. Akibatnya, firman Allah tercemar. Karenanya, ini menjadi salah satu perhatian Titus untuk memperbaiki kecemaran tersebut. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara Titus memperbaiki firman yang tercemar? Pertama, Titus melakukan transformasi gereja dengan menata ulang tugas para pelayan jemaat. Para penetua gereja dan pelayanan gereja harus dipilih dengan selektif dan harus mencerminkan kebenaran, karena mereka adalah teladan dalam kehidupan jemaat Titus. Paulus merincikan petunjuk dan nasihat bagi para pemimpin jemaat. Bagi Paulus, gambarkan secara praktis dalam peranan setiap anggota rumah tangga, dari orang tua hingga
budak. Secara umum, bagi semuanya, mereka diminta untuk memiliki keteladanan, integritas, dan pengendalian diri. Secara khusus, Paulus berbicara soal bagaimana peranan orang tua dalam memberikan keteladanan bagi anak-anak muda. Keteladanan yang Paulus maksudkan memang dibagi berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Kita perlu melihat pada masa itu pembagian tugas laki-laki dan perempuan memang berbeda. Laki-laki bekerja sedangkan perempuan bertugas mengurus rumah dan mengajar anak. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan sifat keteladanan yang diperlihatkan Paulus untuk laki-laki adalah terhormat, bijaksana, dan sehat dalam ketekunan. Sedangkan untuk perempuan terkait, jangan memfitnah, mengajar dan mendidik hal baik. Membuat para perempuan lebih banyak berbincang bersama tetangga. Itulah ucapan dan perkataan perlu diperhatikan. Kalau kita kritisi dengan prinsip kesetaraan, tentu hal tersebut tidaklah relevan. Baik laki-laki ataupun perempuan berkeluarga, bapak dan ibu, semestinya memiliki keteladanan yang sama. Orang tua perlu hidup sederhana, bijaksana, rajin beribadah, tidak memfitnah, tidak menjadi hamba anggur, mengajar dan mendidik anak-anak akan hal yang baik dengan benar, dengan penuh kasih dalam iman dan ketekunan. Bagi Paulus, kesemuanya itu perlu dimiliki agar keluarga Kristen tidak dihujat dan disudutkan, dan lebih penting lagi agar anak-anak mampu menangkal ajaran sesat dan godaan dari lingkungan di kereta yang cukup buruk. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tanggung jawab mendidik anak dan iman dan hidup yang benar bukan hanya terletak pada ibu saja. Penting sekali agar ibu mengajak para bapak juga berperan dalam pengajaran bagi anak tersebut. Kerjasama juga dibutuhkan agar jangan sampai ketika bapak sedang memarahi anak akan kesalahannya, ibu malah membelah dan menjadi dirinya sebagai benteng bagi anak. Hal ini berlaku juga sebaliknya. Karena ada juga anak yang suka berlindung pada bapaknya. Perlindungan akan kesalahan anak hanya akan memanjakan anak untuk melakukan kesalahan yang sama atau enggan berubah. Para ibu seringkali menjadi anggota keluarga yang terakhir yang mengerti soal HP. Hal tersebut dikarenakan ketidaksetaraan yang seringkali membuat mereka mengalah, tidak memiliki HP atau memiliki HP yang jadul. Di kota, mungkin sebagian besar ibu-ibu sudah mulai melek teknologi
Tetapi sejauh mana mereka memahami dampak negatif dan teknologi tersebut, para ibu perlu juga belajar lebih memahami teknologi untuk dapat menolong anak mengawasi dirinya pada sikap hidup yang salah akibat penggunaan teknologi yang salah. Kaum pria perlu memahami bahwa tugas dan tanggung jawab mendidik anak bukan hanya peranan kaum perempuan. Para bapak perlu meluangkan waktu dalam membantu anak saat belajar. Pengambilan raport ke sekolah juga memerlukan peranan bapak-bapak. Karena pada saat bertemu gurulah, orang tua dapat memahami perkembangan anak. Bukan hanya soal nilainya, tetapi juga perilakunya. Kerjasama juga dibutuhkan agar jangan sampai ketika bapak sedang memarahi anak akan kesalahannya, ibu malah membelah anak, hanya akan memanjakan anak untuk melakukan kesalahan sama atau enggak merubah. Para bapak perlu membuka diri menjadi teman bagi anak dalam segala tantangan dan pergumulan yang dihadapi anak. Caranya adalah dengan meluangkan waktu untuk menanyakan pergaulannya atau kegelisahan yang dihadapi. Sehingga pendidikan yang dilakukan bukan sekedar mengatasi kesalahan, tetapi juga mengantisipasi godaan relasi yang terbuka kemungkinan anak memandang para bapak sebagai teladan dalam hidup mereka. Jika hal itu sudah terjalin, maka penting seorang bapak memberikan keteladanan yang baik untuk dicontohkan anak-anak. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu adalah sedikit gambaran tentang tugas yang diberikan oleh Paulus kepada Titus dan kepada kita sebagai orang tua, memberi contoh atau keteladanan buat anak cucu kita. Ya, memang apa yang dikatakan Paulus ini benar, ibu bapak harus bersama-sama. Tapi kalau saya mengungkit sedikit dari kehidupan yang saya alami, oke, kita sama-sama mengajak, memelihara, memberi nasihat, contoh yang baik. Tapi apakah seorang ibu ngomel atau marah anak sampai mengeluarkan kata-kata yang mengeluarkan kata-kata bukan menasihati, tapi malah mencaci maki. Saya merasakan itu. Batin saya pun menangis. Anak-anak siapa? Yang melahirkan siapa? Kamu berkata siapa? Kenapa anak selalu di bawah saya? Di bawah perlindungan saya. Nah, saya marah, saya mendidik. Saya marah itu marahan untuk mendidik.
Dia salah tetap dia salah, benar tetap saya harus membela. Itu pengalaman pribadi dalam kehidupan pribadi rumah tangga sendiri. Batin menangis. Kalau seorang ibu yang mengandung selama 9 bulan dan melahirkan, dengan timbul permasalahan, tapi mengeluarkan kata bukan kata-kata menasihatinya, tapi malah mencaci maki seorang anak. Saya merasa sebagai seorang bapak pun juga batin saya menangis. Mendengar kata-kata seorang ibu. Yang memang itu benar-benar darah dagingnya sendiri. Mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar. Mungkin jemaat di GKP Sukabumi sebagian besar bisa berkata, wah Pak Ishaknya begitu dan begini. Tapi tidak ada seorang pun yang merasakan, karena saya yang merasakan sendiri. Ketika saya akan tinggalkan rumah, dan waktu itu saya masih ingat, saya udah berjanji kepada Pak Pendeta Hariman Patiana Kota, saya bilang, Pak Pendeta, ini di depan rumah Tuhan, depan pintu rumah Tuhan, saya akan tidak menginjak kaki untuk ketiga kalinya. Dan saya akan tetap pada keputusan saya. Saya pergi, saya tidak mengajak anak. Anak bilang, Lise ikut Bapak. Ya silakan Bapak, silakan. Mau ikut Bapak silakan, mau tinggal sama Mama silakan. Ya kalau dibilang masalah raport, urusan itu urusan di sekolah. Kayaknya sering saya yang melakukannya. Mengambil rapat orang tua. Ya, dari segala-galanya lah. Saya yang melakukan. Itulah sedikit bahan yang karena dengan surat, dengan apa yang sudah disampaikan oleh Paulus kepada Titus, memberi contoh dan keteladanan, dan perikop kita tadi kewajiban orang tua. Kita sebagai orang tua tidak ada yang sempurna. Kita bisa memberi nasihat begitu dan begini. Prinsip saya, anak salah tetap salah. Dan saya tidak pernah mau kasar, saya bilang, saya cuma kalau sampai saya udah nggak bisa ngomong lagi, atur diri sendiri. Dan saya selalu memberi contoh buat mereka, keteladanan yang saya tanamkan buat mereka. Dalam kehidupan ini cuma ada satu modal utama untuk menjalani kehidupan, kepercayaan. Contoh mungkin seperti saya sendiri. Saya bekerja dengan orang Cina dari tahun
1996 sampai saat ini. Puji Tuhan, anak-anak bisa beres sekolah. Sampai sekarang udah bisa beres sekolah dan saya masih kerja. Nah itulah modal utama yang saya tanamkan, kejujuran. Kalau hidup tanpa kejujuran kemana-mana pun, orang tidak akan mempercayai kita. Jadi itulah bagi saudara, termasuk saya sendiri, pengalaman-pengalaman pribadi yang saya tekankan di sini. Kita manusia ini tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, dari sekian yang bahan yang saya udah ungkapkan tadi, membacakan tadi untuk kita semua, di sini ada 2 pertanyaan untuk kita saling diskusi, saling membagi pengalaman-pengalaman pribadi yang mempunyai kelebihan dan yang mempunyai kekurangan bisa menerima dari kelebihan untuk kekurangannya. Di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana Anda bersama istri mengatur peranan mendidik anak? 2, keteladanan seperti apa yang bisa Anda berikan pada anak? Oke. Silakan Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang udah bergabung. Pertanyaan pertama, bagaimana Anda bersama istri mengatur peranan mendidik anak? Dan pertanyaan kedua, keteladanan seperti apa yang bisa Anda berikan kepada anak? Silakan. Dari Bapak Ketua, Pak Julber. Baik, Pak Iksak, terima kasih atas firman Tuhan dan sharingnya yang luar biasa tentang firman Tuhan yang sudah kita baca ini memang sangat tepat di dalam kehidupan kita sebagai kepala rumah tangga atau sebagai anggota keluarga. Jadi kalau pertanyaan pertama, bagaimana kita memberikan keteladanan kepada anak? Saya pikir setiap orang tua memang sudah punya konsep bagaimana dia harus menuntun anak-anaknya atau membimbing keluarganya. Sebagaimana Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Jadi memang peranan orang tua atau peranan kepala rumah tangga adalah hal yang sangat penting, sangat mendasar, dan bagaimana dia membawa arah rumah tangganya atau keluarganya. Dan di sana banyak pilihan. Bagi kita orang Kristen, pilihan kita untuk menjadi kepala keluarga, menjadi kepala rumah tangga atau teladan kepada buat anak adalah yang sudah jelas, sudah diletakkan Tuhan Yesus ketika ia datang ke dunia. Dan dia sempat mengajar selama ia ada di dunia 3 tahun. Dan teladan itulah yang harus kita canangkan kepada kehidupan keluarga kita. Dan saya kira ketika kita menjadi kepala rumah tangga, ketika kita tidak mempunyai hubungan baik dengan Tuhan, tidak
mempelajari dengan baik firman Tuhan, tidak bersekutu dengan baik dengan gereja, persekutuan, ini akan jadi masalah ketika kita menjadi pemimpin di dalam keluarga kita. Karena pasti kita akan bingung, kita akan banyak ketidakpahaman, dan cenderung adalah ego orang tua. Cenderung ego orang tua yang akan menjadi power atau menjadi sebuah kekuasaan untuk mendidik anak menjadi tidak teladan, menjadi menyimpang daripada apa yang disampaikan dalam firman Tuhan tadi. Jadi intinya bahwa untuk mendidik anak, untuk membawa anak menjadi teladan, adalah kita sebagai kepala rumah tangga harus benar-benar menjadi pengikut Kristus yang baik, aktif di dalam kehidupan persekutuan, baik itu persekutuan gereja, masyarakat, sosial, dan lain-lain. Kita harus berperan aktif, karena di sana kita akan diisi berbagai macam pengalaman yang bisa kita pilah-pilah, yang bisa kita ambil untuk menjadi bahan kita, untuk membawa keluarga kita, untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang bisa kita harapkan di masa depan, bahwa anak-anak ini nanti akan menjadi generasi penerus, baik itu dirinya sendiri, baik itu gereja, persekutuan, bangsa, dan negara. Jadi sangat jelas bahwa kepala rumah tangga harus meneladani Tuhan Yesus Kristus, baru dia bisa memimpin kehidupan keluarganya, dan anak-anaknya pasti jadi teladan. Karena anak adalah masa depan. Ketika orang tua menyepelekan anaknya dan melihat anak bagian daripada yang tidak terpenting dalam hidupnya, artinya orang tua ini pun juga sudah mengorbankan segala kehidupannya yang kelak tidak akan memetik dengan baik, tidak akan memetik buah yang diharapkan. Karena ketika pohon itu tumbuh, tidak dipupuk dengan benar. Dan ini akan jadi penyesalan di masa depan. Dan ini banyak sekali terjadi, di mana anak pada waktu kecil dibina dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak teladan, dengan cara yang dalam tanda kutip banyak tidak diperhatikan, disia-siakan. Artinya orang tua ini sudah menaruh masa depan yang rusak, yang akan bakal dia petik. Tidak sedikit banyak orang tua yang disia-siakan oleh anaknya juga, dan tidak punya waktu untuk melihat orang tua seperti apa perkembangannya ketika ruang gerak dan kekuatan sudah menurun, kesehatan menurun, dan berbagai hal. Banyak sekali orang tua juga yang terlantar. Nah, saya tersentuh ketika Pak Ishak ini bersaksi, ya, anggaplah dari bersaksi tentang keluarga yang dialami, saya sangat tersentuh. Tapi satu hal, saya kira bagi kita semua, satu hal kita harus pahami bahwa jangan kita melihat bahwa susahnya saja, penderitaannya saja hidup ini. Kita harus aminkan bahwa itu dilayakan Tuhan terjadi di dalam keluarga kita. Khususnya mungkin dengan apa yang dialami oleh Pak Ishak. Dipahami secara iman bahwa hal itu terjadi dilayakan Tuhan untuk terjadi. Dan saya kira pengambilan keputusan buat Pak Ishak akan sangat tepat ketika meneladani Tuhan Yesus Kristus. Bapak tidak akan kecewa. Bapak akan menikmati perjuangannya nanti.
ketika Bapak berhasil mendidik anak-anak, Bapak jangan pernah melihat kanan kiri, tapi Bapak berjalan terus ke depan. Didik anak Bapak, konsep mereka dengan teladan, saya percaya suatu hari nanti Bapak akan menikmati hasil itu. Jangan ragu, Tuhan Yesus tidak pernah meleset janjinya. Dan itu saya alami, Pak. Saya alami juga dalam kehidupan saya. Makanya orang tua yang sakit atau apa, atau ada keluarga saya yang keras suaranya kepada orang tua, saya tegur, saya tidak senang. Karena orang tua adalah mahkota kehidupan kita, demikian juga anak. Jadi Bapak jangan berkecil hati, apapun yang terjadi dan siapapun yang di hadapan Bapak, Bapak pisahkan itu. Bapak geser itu. Ambil konsep yang Bapak sudah terapkan. Pendidikan yang paling tepat. Tidak ada cara lain, Pak. Untuk kita mendapatkan suatu kesuksesan, untuk memupuk pohon yang kita tanam, atau anak yang sedang kita didik, tidak ada cara lain, adalah pendidikan. Dengan pendidikan yang cukup, pendidikan yang baik, saya percaya Bapak akan memetik hasil yang baik di masa mendatang. Mungkin itu barangkali yang bisa saya jawab. Semoga hal ini bisa dikembangkan oleh teman-teman lain. Mungkin Pak Pendeta nanti bisa memberikan suatu rangkuman yang jelas bagi kita semua. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Julbert. Membagi pengalaman bersama itu lebih enak. Yang saya tadi bilang, kekurangan, kelebihan ada pada diri kita masing-masing. Jadi kita yang kekurangan bisa mendengar, yang mempunyai kelebihan kita bisa menerimanya buat pendoban kita. Oke, mungkin yang lain lagi silakan. Pertanyaan kedua itu ada keteladanan seperti apa yang kita bisa, yang bisa Anda berikan pada anak. Silakan. Pak Hatuleli. Pak Melki. Silakan Pak Hatuleli, lebih senior Om. Kalau apa ini tadi saya menyimak dari Pak Julbert tadi, semuanya sebenarnya sudah sangat lengkap. Tapi saya mungkin menambahkan sedikit. Mendidik anak-anak zaman sekarang beda dengan mendidik kita dulu waktu dididik oleh orang tua. Kenapa? Kalau dulu tidak ada internet dan sebagainya. Jadi sekarang anak-anak sekarang sudah lebih pintar daripada orang tua. Ya, kita lihat anak-anak kecil saja baru 1 tahun 2 tahun sudah bisa main main game, main segala macam sudah bisa. Sedangkan kita yang sudah tua-tua ini ya jadul lah, zaman dulu ini susah kita mengikuti zaman sekarang. Jadi cuma saya mengingatkan kita dengan teknologi sekarang ini anak-anak sudah lebih dari kita, cuma penekanan tadi Pak Julbert bagus, jadi kita mendidik anak-anak kok takut akan Tuhan. Jadi sejak kecil anak-anak sudah dididik tentang kebenaran firman Tuhan. Dan juga mendidik anak sekarang ini, pengalaman saya punya anak 4, saya didik itu ibarat kita main layang-layang gitu. Lanjut, kalau ada apa-apa kita main layang-layang itu kan terus kalau angin sering ditarik lagi dan sebagainya. Jadi tidak bisa seperti kita waktu zaman dulu dididik oleh orang tua. Saya melihat seperti itu. Jadi pengalaman saya dulu kita lihat orang tua saja kita sudah takut.
Bangun pagi saja, kalau jam 5 belum bangun saja kita sudah takut sama orang tua. Anak-anak sekarang jam 7 belum bangun. Ya, itu yang harus kita menyadari, sebab sekarang beda dengan kita zaman dulu. Jadi saya melihat bahwa kita harus pandai-pandai. Kalau kebenaran firman Tuhan tadi Pak Julbert sudah lengkap sekali. Kita dijelaskan oleh Pak Julbert itu. Jadi saya cuma mengingatkan saja bahwa anak-anak sekarang beda dengan kita zaman dulu, sehingga kita harus pandai-pandai untuk mendidik mereka. Ibarat saya tadi, kita seperti layang-layang, bisa luncur, bisa tarik dan sebagainya. Itu kira-kira mungkin saya bisa menambahkan sedikit. Terima kasih. Oke, terima kasih Om Hatulele atas tambahan atau pribadi membagi-bagi pengalamannya. Mungkin Pak Melki, selamat sore. Silakan Pak Melki, ada 2 pertanyaan. Silakan pilih mana yang bagi-bagi pengalaman. Baik, terima kasih Pak Ishak. Sebenarnya saya lebih muda dari Bapak semua, jadi saya mau berbagi apa ya? Saya cuma mungkin mendengar semua Kalau yang di dalam ini mah tidak memendam usia, iman kan gitu. Justru mungkin yang muda ini punya pengalaman untuk mengisi yang tua ini punya kekurangan-kekurangan mungkin. Jadi perlu juga kan muda harus mengisi dong. Ya silakan Pak Melki. terima kasih Pak. Sebenarnya sih untuk pembacaan firman Tuhan, renungan yang sudah disampaikan Pak Ishak dan tambahan dari Pak Julbert, Pak Hatuleli, ini sudah sangat lengkap. Sudah sangat lengkap. Dan juga di dalam firman Tuhan juga Rasul Paulus sudah menuliskan kepada kita semua sebagai orang tua itu harus terhormat, bijaksana, sederhana dalam iman dan kasih gitu ya. Ini bukan berarti kita terhormat harus dihormati atau harus disanjung atau bagaimana, tapi kita harus benar-benar menjadi teladan untuk keluarga atau sebagai kepala keluarga pada anak, supaya anak-anak kita bisa menghormati kita. Menghormati dalam artian bukan takut, bukan, tetapi menghormati dalam artian mereka segani dengan segala yang sudah kita teladankan kepada anak-anak ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Hatulele juga bahwa mendidik anak di zaman sekarang memang luar biasa ya, sangat luar biasa, karena ya itulah problem kemajuan teknologi di zaman-zaman sekarang. Jadi kalau kita bicara apa, anak sudah lebih mengerti karena mereka mungkin sudah lebih dulu memahaminya, membacanya. Jadi mungkin bagi saya kita harus ikutin apa yang mereka inginkan, kita bimbing ke arah itu sambil kita melihat apakah yang mereka mau itu benar atau tidak. Kita tidak lepas dari kontrol yang ada. Kalau kita lepas dari kontrol yang ada, maka kebenaran itu tidak akan terjadi. Sudah disampaikan Pak Julbert juga bahwa untuk menumbuhkan satu pohon yang tumbuh subur dan berbuah, yaitu perlu pupuk yang harus bagus. Sama juga dengan mungkin kita mendidik anak untuk kelak nanti dia memetik hasil yang bagus. Nah, itu harus kita didik dengan benar-benar. Pupuknya adalah yaitu kita mengikuti apa yang dia inginkan. Dia pengen sekolah di mana, dia pengen lanjut studi di mana, pengen ambil jurusan apa. Ikutin, jangan kita memaksakan kehendak kita. Kalau enggak nanti pada dasarnya dia tidak akan benar nanti ke arah studinya nanti. Kita harus bimbing mereka, kita mengikuti keinginan mereka, kita pantau. Jangan lepas kontrol itu. Kalau kita lepas kontrol itu, berarti itu kita yang
Salah. Ibaratnya sejago-jagonya kuda pacu, tetap jokinya itu yang hebat, bukan kudanya. Kudanya hanya kuat lari aja, tapi jokinya yang mengarahkan kuda itu untuk bisa ke kiri, ke kanan, dilonggarin supaya dia lebih kencang lagi, ditahan dikit dan segala macam gitu. Itu seperti itu. Pak Hatulili juga sudah disampaikan tadi, ibarat layang-layang, betul. Dilepas dia akan naik terus, putus dan segala macam, harus ditarik ulur. Itu semua sudah benar Pak Ishak yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Julbert dan Pak Hatulili. Ya, jadi saya cuma hanya satu itu aja Pak. Kita tidak boleh melepas kontrol. Tetap kita harus yang kontrol keinginan anak-anak kita, keinginan keluarga kita, maunya bagaimana. Dalam keadaan sesulit apapun, kita tetap harus sebagai kepala keluarga, sudah diajarkan oleh Rasul Paulus kepada kita bahwa kita harus bijak juga di dalam mengambil keputusan. Bijaksana di sini bukan berarti kita lebih hebat dari anak-anak kita, dari istri kita, atau dari keluarga yang lain, bukan. Tapi bijak di sini dalam artian ya, kita harus bijak dalam hal bertutur kata, mendidik, bahkan jadi contoh dalam hal berbijak di sini gitu. Jadi firman Tuhan ini sangat lengkap Pak, khusus buat diri saya sendiri. Jadi sebagai bapak muda mungkin ya belum begitu tua, ya saya menyimak dengan semua contoh-contoh yang sudah ada, yang sudah diutarakan tadi dari Pak Hatulili dan juga Pak Julbert. Terima kasih juga Pak Ishak, pengalaman-pengalaman hidupnya kita bisa sama-sama pelajari, kita sama-sama terima bahwa gelombang kehidupan itu seperti ini, ya kita harus jalanin gelombang itu. Nggak bisa kita harus lawan gelombang itu. Kalau kita lawan ya kita tenggelam gitu. Tapi kalau kita ikutin arah gelombangnya, ya udah kita diayun-ayun lah. Akhirnya kita sampai ke tujuan yang kita inginkan tadi. Ya, mungkin itu aja dari saya Pak Ishak. Terima kasih dan selamat malam. Oke, terima kasih Bung Melki atas pengalaman bagi-bagi walaupun muda tapi masukan-masukan bagi yang tua juga. Tidak memandang usia. Ya tua itu ada juga kekurangan ya harus menerima dari yang muda. Ini Pak Beben ada di sini ya. Silakan Pak Beben mau menambahkan sebelum kembali ke monitor. Cukup? Oke. Mungkin ada lagi, silakan Andreas. Pak Koordinator. Ini kalau apa ya, judulnya kan memberi ajaran dan keteladanan yang baik. Orang tua bagaimana memberikan keteladanan yang baik. Sebetulnya kalau keluarga, kepala rumah tangga itu bukan bapak ya. Ada bapak, ibu. Nah, kepala rumah tangga di dalam Kristen itu sebetulnya Tuhan Yesus sendiri. Jadi ketika ada banyak persoalan yang rumit, pada akhirnya kembali kepada presiden sesungguhnya, aturan-aturan presiden sesungguhnya yang tentu kita juga harus turutin gitu. Misalnya kita presidennya Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi kan juga harus tunduk dengan undang-undang itu sendiri, undang-undang yang bikin ini negara, gitu. Semacam itu juga. Gitu. Kalau kita jelas undang-undangnya adalah undang-undang Tuhan Yesus yang ngajari kita melalui firman-Nya. Itu yang menjadi pedoman. Terus kalau untuk bagaimana kita memberikan keteladanan kepada anak, ya kita memberikan keteladanan ya. Kalau saya secara pribadi lebih ke ibunya ya. Saya jujur lebih ke ibunya anak. Lebih belajarnya. Kalau dari bapaknya itu belajar nakal biasanya. Tapi ada hal-hal juga bagaimana bapak itu mengajari anak-anak untuk tidak cengeng gitu. Kayak anak saya yang gede, suatu ketika pengen ikut kegiatan pecinta alam, nggak ada, ibunya nggak boleh, kakeknya nggak boleh, bibinya nggak boleh, telepon ke saya, ya udah saya tanda tangani, saya boleh kok. Kenapa boleh gitu? Nah, karena saya dulu juga anak dari kelompok yang sama seperti itu. Jadi kalau memang
misalnya Mapala semacam itu, kami ada istilah, kalau kamu pengen lihat keaslian temenmu, ajaklah naik gunung. Karena di gunung itu akan kelihatan watak-watak asli orang per orang. Kalau nyebelin ya nyebelin, kalau nyusahin itu akan kelihatan jelas di sana. Tapi kesetiakawanan itu akan terlihat jelas di sana. Nah, disitulah apalagi dia seorang masuknya di kelompok bagus yang isinya anak-anak dari kesehatan, termasuk dokter dan sebagainya. Nah, itu ya bagus, berarti orang-orang yang memang punya jiwa seperti itu, ketika pandemi mereka, ketika libur mereka malah mengadakan baksos dan sebagainya, ya mangga gitu, semacam itu, karena ada kegiatan-kegiatan yang semacam itu. Bagaimana mengarahkan mereka tetap harus pada role yang sama, seperti yang dikatakan Pak Tuleli tadi, bagaimana kita bisa mengatur mereka dengan rambu-rambu, misalnya termasuk bagaimana dari awal, dari mereka belum punya pacar sama sekali, kita sudah kasih rule, kasih aturan baku, bahwa yang pertama kalau mau milih cowok adalah iman, satu iman dulu. Yang percaya pada Yesus, bahwa itu Yesus adalah Tuhan dan juga manusia, juru selamat, yang harus mengakui itu basic dasar. Kalau misalnya orangnya nggak percaya gimana, ya jangan. Dari awal jangan mencoba-coba doakan yang tidak seiman. Kecuali dia sudah masuk seiman dulu, baru didoakan apakah dia jodoh saya apa tidak. Jangan, bukan orang seiman sudah dikatakan itu basic yang bisa saya wariskan ke mereka, salah satunya adalah warisan iman. Terus kalau kita berbicara tentang bagaimana kita menjadi ini, kalau menurut judulnya itu tadi, bagaimana memberi ajaran keteladanan yang baik, kalau dari perikop tadi ada orang tua, ada anak muda, ada hamba, berarti semua orang percaya harus memberikan keteladanan yang baik, memberikan menjadi satu contoh saksi yang baik. Nah, kalau kita berbicara Titus tadi juga, kalau kita berbicara Titus 1, di sana ada bagaimana cara dia termasuk semacam itu. 3 yang berbicara hampir mirip, karena sama, karena Paulus yang berbicara bagaimana syarat-syarat itu. Nah, itu juga memberikan keteladanan yang berteladan. Misalnya kalau kita runut di situ, misalnya syarat-syarat menata jemaat model kayak saya ini juga nggak layak. Terus terang nggak layak, karena ada misalnya dilarang orang yang pemarah. Nah, itu sudah gugur duluan. Dilarang orang yang penyuka anggur, saya dulu tukang mabuk, itu nggak lolos duluan gitu. Nah, dulu suka minum, nah, misalnya hal-hal itu kan juga nggak bisa gitu. Nah, itulah yang benar-benar, sedangkan jemaat kita sendiri itu jemaat kita, bagaimana kita yang semacam ini, ajaran ini juga harus benar-benar diajarkan kepada jemaat, bagaimana memilih yang benar. Jangan sampai orang muda yang pemarah kayak saya masih harus dipercaya ini karena dipilih, itu kan bingung juga. Kita juga berusaha untuk hidup sebaik-baiknya, mengikuti itu juga repot juga gitu. Nah, hal-hal semacam itu banyak syarat-syarat itu, bagaimana kita memberikan teladan semacam itu. Nah, itu yang bisa dilakukan, bagaimana mendidik anak-anak, ya semacam itu aja, ada role yang jelas, aturan jelas. Terus kalau misalnya cita-cita juga semacam itu, saya harus menerangkan ke anak saya ketika masa pandemi ini kami mengalami kesulitan semua. Akhirnya anak saya, si Kiki itu, dari dulu, si kakak juga sama, si Kiki sekarang berikutnya, kita terangkan bahwa Bapak bisa nyekolahin kamu cuma di ini, kota ini. Bandung mungkin kamu akan lolos, tetapi terjadi permasalahan adalah di biaya. Sama, sekolah di mana-mana sama, tapi ambillah kota ini bisa lah untuk biaya. Akhirnya dia harus berjuang untuk masuk salah satu di tempat itu, walaupun itu misalnya ada Jogja, misalnya ada dengan UGM-nya yang lebih wah, tapi kamu pengen wah tetapi akhirnya berhenti di tengah jalan, atau memilih
universitas yang satu ini sama-sama negeri, tapi kamu akan bisa lulus karena keterbatasan semua. Itu cara mengajak diskusi anak-anak supaya juga mereka mulai belajar berpikir untuk kelanjutan kehidupan mereka di akan datang. Dan akhirnya dia memilih yang sesuai dan dia berpikir juga, kamu mampunya apa, keinginanmu apa. Pikirkan masa-masa sekolah tujuannya adalah untuk misalnya suatu ketika harus profesi, bukan sekedar sekolah yang penting tidak ada jenjang kuliahnya semacam itu. Akhirnya dia berpikir juga. Nah, akhirnya ketika memilih satu fakultas juga, waktu itu dia banyak berkomunikasi dengan Pak Pendeta Yudistian, jadi dia banyak berkonsultasi sehingga dia memilih jurusan itu, semacam itu, dan dia terima. Ketika nilainya tinggi misalnya, dia seharusnya keterima misalnya di akuntansi, GM pun lolos, nggak nyesel, enggak. Kenapa? Saya memang memilih ini. Karena tujuannya apa? Tujuannya saya sekolah untuk lulus dan untuk kerja, bukan sekolah dan tidak lulus-lulus, atau setelah lulus saya bingung kerjaan semacam itu. Kalau dia di akuntansi mungkin saya bisa masuk, tetapi keluarnya susah. Dia pengennya bisa masuk, keluar cepat, dan bisa semacam itu. Jadi mengarahkan semacam itu. Tapi sekali lagi pilihan-pilihan kan di tangan mereka, kita cuma berjalan mengikuti, dan yang jelas ketika semua diserahkan pada Tuhan, itu akan selesai. Jadi akan selesai karena ada yang menanggung. Misalnya kayak saat ini misalnya orang kan bisa menghadapi masalah itu dengan banyak hal. Ada yang cuma menghadapi dengan senyuman walaupun hatinya nangis. Ada yang menghadapinya, kalau saya dulu lebih suka menghadapinya dengan minuman. Jadi kalau ada masalah minum, mabuk, udah selesai. Tapi ternyata enggak begitu. Ketika itu nggak menyelesaikan masalah, semuanya nggak menyelesaikan masalah. Tapi ketika kita punya masalah dan menghadapinya dengan Tuhan Yesus, nah itu otomatis selesai. Entah selesainya kapan, tapi minimal kita terselamatkan di kehidupan kita. Jadi memberikan ajaran, memberikan teladan itu hal yang susah-susah gampang. Itu aja. Itu jadi mungkin kedepannya juga untuk pemilihan penatua gitu kan, itu kan ada bakunya di Alkitab itu, contoh-contoh bakunya itu ada. Nah itu juga harus jemaat mulai membaca itu di Titus pasal 1 dan 1 Timotius 3 semacam itu, supaya suka marah, suka emosian, itu nggak bisa soalnya. Nggak lolos di situ. Gitu aja lah. Karena ya beginilah, kita cuma bisa memberikan contoh teladan minimal untuk keluarga sendiri dulu. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Andreas. Masukannya, pengalamannya. Mungkin ada lagi sebelum saya lemparin ke Pak Pendeta untuk merangkapin semuanya. Ada yang lain, Bapak-Bapak? Kalau tidak ada yang menambahkan lagi, saya serahkan ke Pak Pendeta Hari untuk rangkumannya dari semua yang tadi udah kita bahas bersama, diskusi bersama dengan pembacaan dari Titus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 5-nya. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Ishak. Saya pikir apa yang sudah disampaikan Bapak-Bapak semua sudah saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Ada sesuatu hal yang mungkin menjadi bagian dari, kalau kita bilang mungkin bagian dari inti dari segala sesuatu yang sudah kita bahas pada saat ini, sesuai dengan tema memberikan pengajaran dan keteladanan yang baik. Di ayat pertama ada suatu hal yang menarik dikatakan di sini. Beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Intinya adalah seperti yang tadi Bapak-Bapak sudah sharingkan bersama. Kata beritakanlah ternyata bukan hanya ketika kita menyampaikan apa yang harus kita sampaikan sesuai dengan apa yang kita dengar,
apa yang sudah kita pelajari, atau apa yang kita tahu. Tetapi dikatakan tadi sesuai dengan ajaran yang sehat, gitu ya. Sesuatu hal yang sehat itu apa sih? Mungkin bagi kita semua, kita tahu bahwa yang sehat itulah sesuatu hal yang membuat kita kuat, gitu. Yang membuat kita bisa bertahan menghadapi berbagai macam sakit, penyakit. Gitu ya. Suatu hal yang sehat adalah sesuatu hal yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita, jiwa kita. Sesuatu hal yang sehat, sesuatu hal yang memang kita harapkan itu akan terus menjaga kesatuan kehidupan kita bersama dengan keluarga, bersama dengan persekutuan, terlebih lagi tentunya bersama dengan Tuhan. Sesuatu hal yang sehat adalah sesuatu hal yang memang ternyata diejawantahkan dalam berbagai-bagai macam sikap hidup. Yang tadi dibilang, baik laki-laki, selaku orang tua, atau juga sebagai perempuan, atau sebagai pemuda, atau hamba. Jadi sehat itu adalah sesuatu hal yang memang harus diupayakan, sama seperti kehidupan kita. Kalau kita mau sehat, berarti ada pola-pola hidup yang harus kita upayakan. Zaman sekarang pandemi, orang semuanya tentu berharap kita bisa sehat, punya imun tubuh yang kuat. Makanya berbagai macam tips disebarkan ke tengah-tengah masyarakat agar semuanya juga memiliki imunitas komunal, di mana semuanya bersama-sama memiliki ketahanan fisik yang baik. Gitu. Mulai dari asupan makanan, vitamin, olahraga, berjemur, melakukan protokol kesehatan. Tujuannya apa? Supaya semua sehat. Nah, dalam kehidupan kita pun juga sama, ternyata seperti ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Titus untuk mengingatkan juga umat. Gitu ya. Bagaimana ketika mereka memberitakan sesuatu, artinya memberitakan, artinya kita pasti punya tujuan. Kenapa kita memberitakan itu? Harapannya mungkin, oh anak kita menjadi baik, oh istri kita juga menjadi baik, oh keluarga kita menjadi baik, oh rekan-rekan kita, teman kita, jemaat kita menjadi baik semuanya. Nah, ketika semuanya kita harapkan, ketika kita memberitakan itu supaya semuanya baik, maka itu semua harus diimbangi tadi, ya, sesuai dengan ajaran yang sehat. Yang sehat-sehat itu yang seperti apa nih? Kalau tadi makanan, vitamin dan segala macamnya, istirahat cukup dan sebagainya. Yang sehat ini yang disampaikan di sini adalah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, tekun, beribadah, tidak memfitnah, tidak menjadi hamba angkur, cakap melakukan hal yang baik. Ini kan sesuatu hal yang sehat nih katanya. Dari kata Paulus, ini sesuatu hal yang sehat. Persoalannya adalah kita mau nggak menerima yang sehat-sehat ini, gitu. Seringkali kan kita mungkin dengar ilustrasi bahwa ketika kita mungkin dalam keadaan sakit misalnya, apa yang kita butuhkan? Kita butuh suatu hal yang bisa membuat kita sembuh dari sakit penyakit kita. Saya mungkin pernah menanyakan juga, kira-kira kalau sakit bapak-bapak itu apa yang diharapkan oleh bapak-bapak? Mungkin kita berharap, oh cepat sembuh. Ada yang berusaha untuk melawan, saya tetap kuat. Laki-laki kuat gitu ya, menghadapi sakit penyakit. Akhirnya tumbang juga gitu ya. Kalau udah tumbang, gimana? Apa yang kita lakukan? Kita nerima nggak semuanya? Anggaplah yang sehat itu adalah makanan, bubur misalnya, atau susu. Kita dulu suruh makan bubur gitu ya. Anggaplah 3 hari makan bubur, karena memang itu kebutuhan kita. Karena memang untuk mendukung kesehatan kita mau nggak? Gitu. Supaya apa? Supaya tubuh kita sehat. Kalau kita sehat apa? Oh, keluarga kita juga akan senantiasa terdukung. Karena apa? Mungkin kita punya tanggung jawab pekerjaan, menafkahi dan sebagainya. Kita masih bisa melakukan ini, bisa memberikan pelayanan bagi keluarga dan segala macam. Kalau kita sakit, kita pasti nggak bisa ngapa-ngapain dan tentu akan menjadi persoalan juga nantinya. Walaupun mungkin ada juga sekarang pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita lakukan secara online dan sebagainya. Tapi kan itu juga persoalannya. Nah, makanya kita mau nggak nerima yang sehat-sehat nih, makan obat walaupun pahit gitu ya.
Ada orang yang harus menahan diri untuk bisa memantang makanan dan segala macamnya. Nah sekarang makanannya apa nih? Oh firman Tuhan tentu adalah makanan rohani bagi kita. Sehat nggak firman Tuhan? Sehat. Kita sebagai orang percaya kita menyatakan bahwa firman Tuhan itu menyehatkan bagi tubuh kita, bagi jiwa kita, bagi iman kita. Apalagi yang sehat. Oh ternyata tadi bilang contoh-contoh hidup yang baik, yang ini kan ejawantahan dari tindakan kasih sebenarnya. Kasih itu kan lemah lembut, menghargai dan segala macam, yang murah hati dan sebagainya. Oh, itu sehat nggak buat kita? Mau nggak kita melakukan? Kalau kita dibilang, nih yang sehat ini hidup sederhana misalnya gitu. Oh yang sehat ini adalah hidup sebagai pribadi yang terhormat itu. Tadi sudah dijelasin Pak Mervi juga. Oh, kita diajak untuk sehat dalam iman seperti itu. Supaya kita mau tekun nggak? Kuat berapa hari? Untuk memaafkan misalnya. Oh, yang sehat itu adalah bagaimana kita mau saling mengampuni misalnya. Kita mau nggak? Kalau itu adalah sebuah makanan, kita mau nggak nelen itu, walaupun pahit, walaupun kita terluka mungkin, tapi kita percaya bahwa itu menyembuhkan. Sama aja kayak orang kemarin, mau nggak divaksin? Ada orang yang kedengar udah ceritanya macam-macam, ada yang kram, ada yang nggak bisa tidur, ada yang tidur mulu, ada yang begini begitu. Ah nggak mau ah. Itu hanya persoalannya bagi kita semua. Makanya saya pikir apa yang sudah disampaikan Bapak-Bapak itu sangat-sangat saling melengkapi satu dengan yang lainnya, dan pesannya adalah ya bagaimana kita mau melakukan segala sesuatu menjadi memberitakan ataupun mengajarkan atau menjadi teladan itu adalah dengan memberitakan apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Ajaran sehat dari siapa? Tentunya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah kita yang sakit nggak bisa sehat? Bisa sehat kok. Kalau Pak Andreas tadi bilang, wah dulu saya begini, saya begitu. Sekarang saya bisa begini nggak? Bisa Pak, gitu ya. Nanti dalam pemilihan penatua segala macam. Oh iya, selalu Tuhan aja maha pengampun dan penyayang, gitu kan ya. Artinya kan ada perubahan hidup kita. Dulu kita punya pola hidup yang nggak sehat, misalnya gitu, begadang, misalnya apa, nggak suka olahraga, misal seperti itu. Dulu kita mungkin jadinya badan kita gimana jadi nggak sehat. Tapi sekarang merubah polanya menjadi sehat. Bisa sehat ya bisa. Bisa jadi teladan nggak? Contoh buat yang lain ya bisa. Ya artinya kembali kepada diri kita sendiri masing-masing. Saya percaya kita semua juga tadi sudah sampaikan. Kalau kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita bawa semua pergumulan kita kepada Tuhan dan sungguh-sungguh benar gitu ya. Mau merubah kehidupan kita, pola hidup yang sehat tadi sesuai dengan firman Tuhan, maka Tuhan pun akan memulihkan kita, menguatkan dan menyembuhkan kita dari segala apa yang mungkin menjadi persoalan dan pergumulan hidup kita. Sekian dulu mungkin Pak. Terima kasih. Atas rangkuman buat kita semua pada hari ini. Oke, Bapak-Bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Mari doa syafaat nanti diakhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Oke, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kembali lagi ya Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa. Atas firman yang telah kami baca, mendengar dan merenungkan, membagi-bagi pengalaman yang mempunyai kelebihan, kekurangan, dapat menerima yang dari yang kelebihan. Atas firman yang mengajarkan kami selaku orang tua, agar kami mau memberi keteladanan kepada anak cucu. Kami percaya Tuhan, kami ada manusia-manusia yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Tetapi karena dengan kuasa, kasih, dan Roh Kudus-Mu selalu bersama-sama dengan kami, mampukanlah kami, Bapa, agar kami dapat menjalani kehidupan kita dan memberi contoh dan keteladanan kepada anak cucu untuk masa depan mereka nanti ya Tuhan. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa kepada
saudara-saudara kami yang lagi sakit, terbaring di rumah sakit, maupun pemulihan di rumah, maupun saudara kami yang terdampak COVID-19. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami mohon kepadamu ya Bapa, lawatlah mereka, jamalah mereka, berkatilah setiap makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka makan, untuk kesembuhan penyakit yang mereka derita Bapa. Agar mereka dapat sembuh dan merasakan sukacita bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka. Dan mereka yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah dokter di atas segala dokter. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa kepada Pak Pendeta beserta keluarga. Engkau tahu sendiri keberadaan beliau di GKP Sukabumi ya Bapak. Dengan segala kekurangan dan kelemahan, kami percaya Tuhan memberi semua itu. Tuhan Engkau membungkus pendeta dan keluarga dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang disampaikan kepada jemaat-Mu benar-benar seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa kepada Ibu Bapak Penatua, dengan segala pergumulan kehidupan rumah tangga mereka masing-masing, kami serahkan mereka sepenuh ke dalam tangan pengasihan-Mu. Begitupun juga ya Bapa untuk pelayan-pelayan jemaat-Mu di GKP Sukabumi ini Tuhan. Kami percaya bahwa mereka tidak mengandalkan kekuatan mereka untuk melakukan semua ini. Tetapi mereka selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah dan kegiatan mereka, Bapak. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa kepada pemerintah bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, maupun kabinet, menteri-menterinya, dengan segala permasalahan yang terjadi, bukan hanya di Indonesia, tapi hampir keseluruhan negara yang mendapat musibah ini Tuhan. Banyak cacian makian, tetapi dengan sabar pemerintah berusaha yang terbaik untuk bangsa dan negara kami ini. Kami percaya Bapa, Tuhan Engkau memberikan mereka contoh dan keteladanan bagi masyarakat, bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat pemerintahan bangsa dan negara kami dari pusat sampai ke daerah-daerah kami. Khususnya di kota dan kabupaten Sukabumi, yang mana pada saat ini beransur-ansur pemulihan COVID-19, agar kami kerinduan jemaat untuk beribadah tatap muka dapat terlaksana Bapa atas kehendak-Mu. Bapa yang ada dalam surga, kami juga mau berdoa kepada pelayan-pelayan pun anggota keluarga yang kami tidak dapat menyebutkan satu demi satu. Jaga dan bungkusi mereka dengan kuasa Kudus-Mu di mana saja mereka berada, di mana saja mereka melangkah, biarlah mereka melangkah seturut dengan kehendak-Mu juga Bapa. Bapa yang dalam surga, terima kasih atas firman yang kami telah baca dan mendengar dan merenungkan, sehingga akan menjadi satu panutan bagi kami selaku orang tua maupun kepada anak-anak muda, agar mereka dapat menjalani kehidupan mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jauhkanlah kami daripada segala penyakit sampai pada mara bahaya. Ampuni salah dan dosa kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Dan di akhir doa ini yang jauh dari sempurna ini ya Tuhan, kami ingin berdoa seperti apa yang Tuhan ajarkan kepada kami
yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami. Akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Baiklah Ibu Bapak, Saudara sekalian, kami mengajak saudara semua untuk dapat menghimpun persembahan syukur. Persembahan dapat saudara berikan melalui scan QR, kode menggunakan aplikasi dompet digital, atau transfer ke rekening gereja, atau dengan mengantar dan memasukkan persembahan saudara ke kotak yang tersedia di gereja. Semoga Tuhan senantiasa memberkati setiap persembahan yang kita berikan. Mari kita berdoa untuk doa persembahan. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur karena kami boleh mendengar firman-Mu yang tentunya ini akan menguatkan bagi iman percaya kami. Tuhan, juga dalam kesempatan ini kami ingin mempersembahkan persembahan kami yang tidak besar ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat bagi gereja-Mu, bagi pembangunan fisik gereja kami. Tuhan, kami serahkan seluruh doa kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Kita sambut nyanyian penutup dari PKJ 267, dinyanyikan 2 kali, Damai di Dunia. Damai di dunia dan kitalah dutanya, damai sejahtera amalkanlah maknanya. Allah Bapa kita, kita anaknya, rukun bersaudara, penuh bahagia. Damai di dunia dan inilah saatnya.
selamanya. Kiranya kasih karunia, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai setiap kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk saat teduh. Saat teduh selesai, kebaktian telah selesai. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Isa. Terima kasih. Selamat malam Pendeta. Bapak-bapak. Terima kasih Bang Hari. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak-bapak semua. Sudah. Oke. Sampai ketemu.